Halo Gan, saya Wahyu dari Super Micro Server Indonesia. Kali ini saya mau ngenalin salah satu seri super storage-nya Super Micro. Ini untuk tipenya SSG 6038R min E1CR16H. Jadi 60 ini untuk seri kita yang pakai harddisk 3,5 inch dual socket prosesor Gan. Untuk 3 ini size-nya 3U. 8 ini untuk generasi terakhirnya kita, ini yang support Broadwell. R ini untuk chipsetnya Romley. E1CR ini maksudnya kita udah pakai atau udah onboard atau embedded SAS 3, cuma pakai single expander cable. Nanti saya jelasin untuk ininya. 16 ini maksudnya kita pakai 16B HDD. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk kelengkapannya. Jadi kalau akan beli server ini sebagai default sudah dapat untuk kabel power, 2 heatsink dan airflow. Jadi airflow-nya seperti ini kan. Ini jadi dipasang di sini untuk fokus udaranya, jadi prosesornya nggak panas. Untuk rel kit setnya juga udah pasti dapat by default. Untuk heatsinknya kita nggak ada locking kan, jadi kalau Super Micro itu kita nggak ada vendor lock, beda sama brand lain. Agan beli server yang soket prosesornya 2, kita langsung kasih 2, walaupun Agan nggak beli prosesornya atau cuma pasang 1. Untuk yang tipe ini dia pakai heatsink pasif kan, karena di dalam udah ada fan yang besar banget dan RPM nya tinggi. Ini udah dapat 2. Dan kelengkapan kabel-kabelnya. Untuk manual book sama DVD-nya Agan bisa download sendiri dari situs kita www.supermicro.com. Jadi kita go green kan, udah nggak mau cetak-cetak lagi untuk buku panduannya. Oke, saya jelasin dulu dari depan ya Gan ya. Ini jadi seperti yang saya bilang tadi, ini seri super storage. Fitur unggulannya pastinya kita punya slot harddisknya banyak kan. Cuma sebelumnya saya infoin dulu, Super Micro itu kita cuma solusi hardware. Jadi Agan bisa taruh sendiri OS-nya. Jadi ini nggak ada OS untuk replication, untuk provisioning, itu nggak ada. Jadi pure hardware only. Jadi untuk OS-nya Agan bisa pakai FreeNAS atau bisa pakai Windows Storage, bebas kan. Dan harganya bener-bener menarik kalau dibandingin sama Agan beli storage yang udah embedded, yang udah ada softwarenya. Oke, dari B harddisknya ini ada 16B harddisk full, bracketnya semua Agan udah dapet. Kita nggak ada locking, kita nggak umpetin tray harddisknya. Jadi untuk harddisk Agan bisa beli sendiri di tempat yang lain yang menurut Agan bisa lebih murah, atau dari kita. Itu nggak gugurin warranty kalau Agan additional harddisk sendiri. Tapi kalau kita boleh saranin untuk awet servernya, Agan beli yang seri Enterprise. Ini 3,5 inch tapi fleksibel kan. Kalau Agan butuh mau pakai SSD atau mau pakai harddisk SAS yang 2,5 inch yang 15K atau 10K, itu ada bracketnya. Itu harga bracketnya sekitar Rp300.000 kan. Jadi Agan bisa pakai harddisk SSD yang 2,5 inch. Udah ada serial port di depan, udah ada USB. Kalau Agan mau pakai DVD, walaupun udah jarang banget orang pakai DVD sekarang, ini kita masih sediain slotnya. Di depan ini untuk UID-nya kan. Jadi di sini bakal kasih notifikasi power harddisk, terus untuk networknya. Sama kalau seandainya ada informationnya errornya, Agan bisa download manualnya, jadi bisa tahu kalau ini blinking apa, ini bisa kasih dapat info ini ada notif apa gitu kan. Tombol power reset di depan semua. Review dari casingnya kan, casing ini bahannya tebal banget, ini berkualitas kan, jadi nggak kayak brand Cina. Dan ini udah ada untuk chassis intrusionnya. Jadi kalau ada yang buka-buka casingnya, Agan bisa dapat notif via IPMI, bisa kasih warning dia. Dan terus untuk PSU-nya juga udah redundant. Di tengah ini ada backplane-nya kan, sorry mungkin nggak begitu kelihatan ini.
backplane harddisknya ini jadi untuk ada board ini, jadi buat cover hot plugnya kan. Jadi kalau Agan pakai let's say RAID 5 ini udah support, jadi support untuk hot plugnya. Kalau seandainya ada harddisk yang error tinggal Agan ganti baru. Untuk koneksi ke backplane nya cuman pakai 2 kabel power kan, mungkin agak kurang kelihatan. Nah itu dia. Dan ini untuk koneksi sasnya. Untuk fan-nya sendiri dia pakai 3 kali 8 cm fan, dan ini high RPM, tapi Agan bisa setting untuk siren juga di BIOS-nya. Hot plug, jadi kalau ada yang mati Agan bisa ganti on the fly. Ini deck untuk fan-nya, jadi udah terkenal banget ini deck ini, fan setan kan, ngebut banget. Jadi Agan nggak usah khawatir sistemnya atau harddisknya kepanasan ya, masangnya begitu aja kan, simple banget. Oke, di tengah juga ada ini namanya power distribution board. Jadi PSU nya ini kan redundant kan, ada 2 unit. Satu unit itu udah cukup untuk cover keseluruhan sistemnya. Nah jadi si PDB ini fungsinya kalau satu PSU mati dia bakal otomatis switching ke power supply yang lainnya. Jadi nanti untuk maksimalin fitur redundantnya, satu PSU Agan bisa dicolok ke power outlet, satunya lagi ke UPS. Jadi kalau salah satu UPS nya mati, Agan bisa tetap running dari power outlet dan sebaliknya. Oke, ini hot plug. Oke, ini dia kan untuk si power supply nya. Jadi digital, satunya itu 920 watt dan sudah 80 plus platinum. Jadi sekitar 94% ya kan tingkat efisiensinya. Jadi nggak banyak listrik yang kebuang jadi panas, jadi servernya bisa lebih adem. Supermicro ini salah satu pionir buat si 80 plus ini kan dari dulu. Oke, ini untuk port powernya, dan ini udah ada fan-nya juga, sama ini fan setan juga nih kan. Dan ini hot pluggable, jadi kalau ada satu mati Agan bisa langsung pasang penggantinya. Tapi Supermicro ini terkenal bandel banget untuk power supply-nya kan, kita jarang banget dapat problem untuk power supply. Kebanyakan problem itu di harddisk sih kan yang biasa, tapi juga jarang banget intensitasnya karena emang udah pakai yang seri enterprise kita biasa. Oke, beralih ke motherboardnya. Ini motherboardnya udah pakai tipe terbaru, jadi udah support untuk Dual Xeon E5 2600 V4 kan. Satunya ini bisa support sampai 22 core prosesor, jadi up to 44 core prosesor realnya sampai 88 thread. Untuk memori kita ada 16 DIMM soket. Kalau Agan mau pakai ECC 3DS ini bisa sampai 2 TB. Tapi kalau Agan mau pakai ECC register biasa ini cuman sampai 1 tera. Tapi 1 tera juga udah banyak banget kan. Kebanyakan customer kita yang ekstrim paling cuma sampai 256 atau 512 GB nih kan pasang memori. Di sini ada di boardnya ini ada SATA DOM kan. SATA DOM itu yang orange, itu Agan bisa taruh OS di situ. Itu jadi kurang lebih bentuknya sama kayak flash disk. Size-nya ada dari 16, 32 sampai 64 GB atau pakai USB 3 yang di sebelahnya. Jadi di depan itu full Agan bisa taruh harddisk untuk data. Jadi sekarang harddisk paling tinggi 10 tera, 16 bisa sampai 160 tera, dan terus di dalam Agan bisa pasang OS-nya. Oke, untuk slot PCI Express ini ada 7 kan, cuman separuh-separuh, jadi sampai sini ini di cover sama PSU CPU 1. Dan ini udah occupied buat SAS cardnya sama expander untuk expansion slotnya. Jadi kalau Agan mau full maximize di PCI Express-nya, Agan harus pasang 2 prosesor. Di belakang juga sama nih kan. Untuk fan-nya ini hot plug juga. Susah pakai satu tangan. Oke. Nah, sekilas ini dari motherboardnya. Dan kita beralih ke sini. Jadi untuk server series super storage ini
udah pasti dapat red card kan. Ini yang kita dapat sekarang ini 3108 yang embedded di software apa di sistemnya. Koneksinya pakai mini SAS HD. Nah, tadi kalau ngelihat tipenya E1CR itu dia jadi pakai expander kan. Nah, ini dia. Jadi kabelnya nggak satu ke satu harddisknya, tapi pakai expander. Oke, dan kalau 16 harddisk itu tadi masih kurang, Agan bisa beli casing GBOD. Jadi bentuknya casing, cuma harddisk semua kan, nggak ada board, nggak ada prosesor, nggak ada memori, dan dikonekin ke sini biasa. Ya, untuk kartu yang ini. Di bagian belakangnya kita lihat ini untuk koneksinya, jadi udah support untuk dual 10GB RJ45 1GB ready, USB 3, USB 2 buat keyboard mouse, dan terus ini fitur unggulan dari Supermicro ini kan, ini untuk IPMI. Di brand lain ini license, jadi berbayar, kita full free. Dan kata orang-orang yang biasa pakai Supermicro ini paling real time kan, jadi Agan bisa remote servernya, install servernya dari rumah, terus untuk manage, lihat healthnya, restart, shutdown, itu bisa semua via remote. Oke, ini untuk PSU nya, dan di bawah sini ini ada satu slot kosong. Ini Agan bisa pasang untuk 2,5 inch harddisk lagi 2 unit, jadi nggak masuk ke card controllernya. Ini buat OS. Agan bisa pasang SSD atau bisa pasang apa SATA atau harddisk SATA aja kan, atau SSD di sini. Oke, sekian review saya buat produk ini. Kalau Agan butuh penawaran atau butuh mau tanya-tanya dulu tentang Supermicro, atau mau tanya stok dulu, atau kalau yang udah pernah pakai dan butuh support, Agan bisa kontak saya di nomor di bawah ini. Makasih ya, Agan.